Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi stakeholder strategis dan membangun koalisi dalam advokasi agribisnis. Materi ini sangat penting karena keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh strategi yang digunakan, tapi juga oleh kemampuan kita mengenali pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap suatu permasalahan. Sebelum melakukan advokasi, kita harus mengetahui siapa saja pihak yang terlibat atau berkepentingan terhadap isu yang akan diperjuangkan. Pihak-pihak tersebut disebut stakeholder. Stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan ataupun dapat dipengaruhi oleh suatu kebijakan atau kegiatan di sektor agribisnis. Dengan mengetahui stakeholder, kita dapat menentukan kepada siapa advokasi harus dilakukan dan bagaimana strategi yang tepat untuk mendapatkan dukungan. Dalam sektor agribisnis, stakeholder tidak hanya petani, ada pemerintah, perusahaan, koperasi, media, akademisi, organisasi, masyarakat, hingga konsumen. Semua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga perlu dipahami sebelum melakukan advokasi. Misalnya, ketika petani menginginkan harga gabah yang lebih baik, stakeholder yang harus dilibatkan bukan hanya petani, tetapi juga dinas pendidikan, dinas perdagangan, bulog, koperasi, pedagang, dan pemerintah daerah. Dengan mengetahui siapa stakeholder yang berpengaruh, advokasi dapat berjalan lebih efektif karena aspirasi disampaikan kepada pihak yang tepat. Jadi, inti dari slide pertama adalah bahwa langkah awal dalam advokasi adalah mengidentifikasi stakeholder strategis, yaitu pihak yang mempunyai pengaruh besar atau kepentingan langsung terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Semakin tepat kita mengidentifikasi stakeholder, semakin besar peluang advokasi berhasil. Berikutnya, pada slide kedua dijelaskan lebih rinci mengenai stakeholder strategis dari unsur pemerintah. Pemerintah merupakan stakeholder yang sangat penting karena memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, menyusun peraturan, memberikan bantuan, dan menentukan arah pembangunan sektor agribisnis. Oleh sebab itu, dalam setiap kegiatan advokasi, pemerintah hampir selalu menjadi pihak utama yang diajak bekerja sama atau menjadi tujuan penyampaian aspirasi. Beberapa lembaga pemerintah yang berperan penting antara lain Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pertanian, pentingnya peningkatan produksi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan petani. Kesejahteraan perdagangan yang mengatur perdagangan hasil pertanian, ekspor-impor, serta stabilisasi harga komoditas. Kementerian Keuangan yang mengelola keanggaran negara termasuk subsidi pupuk, bantuan pertanian, dan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan agribisnis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, penggunaan lahan, dan pengolahan sumber daya alam. Kementerian Koperasi dan UKM yang mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di bidang agribisnis. Bappenas yang menyusun rencana pembangunan nasional termasuk pembangunan sektor pertanian. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pertanian di tingkat daerah dan memberikan pelayanan langsung kepada petani. Contohnya, apabila petani mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi, maka stakeholder yang paling tepat untuk diajak berdiskusi adalah Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian. Jika masalahnya berkaitan dengan rendahnya harga hasil panen, maka Dinas Perdagangan, Bulog, atau pemerintah daerah juga perlu dilibatkan. Dari slide ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan stakeholder strategis yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan advokasi.
Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan pemerintah serta penyampaian aspirasi berdasarkan data dan fakta akan meningkatkan peluang lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani dan pelaku agribisnis. Penjelasan slide ketiga. Pada slide ketiga dijelaskan bahwa selain pemerintah, asosiasi dan organisasi petani atau perusahaan agribisnis juga merupakan stakeholder strategis dalam advokasi. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan kepentingan anggotanya, serta menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah maupun pelaku usaha lainnya. Pertemuan 12. Beberapa organisasi yang disebutkan dalam slide ini antara lain asosiasi komoditas, misalnya asosiasi petani, padi atau gabungan pengusaha kelapa sawit. Organisasi ini memperjuangkan kepentingan produsen dari komoditas tertentu seperti peningkatan harga jual, perluasan pasar, dan perlindungan terhadap produk lokal. Berikutnya ada organisasi petani seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Organisasi ini menjadi tempat petani menyampaikan aspirasi, berbagai pengalaman, dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah pertanian. Berikutnya ada koperasi pertanian yang berfungsi membantu petani dalam memperoleh sarana produksi, memasarkan hasil panen, hingga meningkatkan posisi tawar petani di pasar. Berikutnya ada asosiasi industri, yaitu pengolahan hasil pertanian yang diwakili perusahaan pengolahan hasil pertanian sehingga dapat menjalani kerjasama dengan petani dalam penyerapan hasil panen. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut sangat penting karena petani seringkali memiliki keterbatasan apabila bergerak sendiri. Dengan bergabung dalam organisasi atau koperasi, suara petani menjadi lebih kuat dan lebih mudah didengar oleh pemerintah maupun pihak lain. Sebagai contoh, apabila harga cabai turun drastis saat panen raya, kelompok tani atau koperasi dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah secara bersama-sama. Mereka juga dapat memberikan data mengenai jumlah produksi, kerugian petani, serta usulan solusi sehingga pemerintah memiliki dasar untuk mengambil kebijakan. Jadi inti dari slide ini adalah bahwa asosiasi, organisasi petani, koperasi, dan asosiasi pengusaha agribisnis memiliki peran penting dalam memperkuat advokasi karena menjadi wadah untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya serta meningkatkan posisi tawar petani. Pada slide keempat dijelaskan stakeholder strategis lainnya, yaitu media massa, akademisi, dan lembaga penelitian. Ketiga pihak ini memiliki pengaruh yang besar dalam mendukung keberhasilan advokasi karena mampu menyebarkan informasi, memberikan bukti ilmiah, dan membentuk opini publik. Pertama adalah media massa. Media memiliki peran sebagai menyampai informasi kepada masyarakat. Media cetak, televisi, radio, maupun media online dapat membantu memperkenalkan isu yang sedang diperjuangkan sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Ketika suatu masalah diberitakan oleh media, biasanya perhatian pemerintah juga akan meningkat. Oleh karena itu, media sering menjadi mitra penting dalam kegiatan advokasi. Misalnya, ketika terjadi gagal panen akibat banjir atau kekeringan, pemerintah media dapat membantu menunjukkan kondisi petani yang sebenarnya, sehingga pemerintah lebih cepat memberikan bantuan atau menyusun kebijakan yang diperlukan. Kedua adalah akademisi dan lembaga penelitian. Akademisi seperti dosen dan penelitian di perguruan tinggi memiliki kemampuan melakukan penelitian dan menghasilkan data ilmiah. Hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan. Dengan adanya data yang valid, advokasi menjadi lebih kuat karena tidak hanya berdasarkan pendapat, tapi juga didukung oleh bukti ilmiah. Selain universitas, lembaga penelitian pemerintah maupun non-pemerintah juga berperan menghasilkan informasi mengenai produksi pertanian.
perubahan iklim, pemasaran, maupun kesejahteraan petani. Data tersebut dapat sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Contohnya, apabila penelitian menunjukkan bahwa produktivitas padi menurun apabila perubahan iklim, hasil penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengusulkan program pelatihan adaptasi perubahan iklim dan bantuan teknologi kepada petani. Jadi dapat disimpulkan bahwa media membantu menyebarkan informasi dan membangun opini publik, sedangkan akademisi serta lembaga penelitian memberikan data dan bukti ilmiah yang memperkuat proses advokasi. Kombinasi keduanya akan membuat advokasi lebih dipercaya dan memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan kebijakan. Organisasi non-pemerintah atau NGO juga merupakan stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. NGO adalah organisasi yang bekerja secara independen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk petani, lingkungan, dan konsumen. Mereka tidak membuat kebijakan seperti pemerintah, tetapi berperan memberikan pendampingan, edukasi, penelitian, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. Dalam materi ini terdapat beberapa jenis NGO yang berperan dalam sektor agribisnis. Pertama, NGO lingkungan, yaitu organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Organisasi ini sering memberikan edukasi mengenai pertanian dalam lingkungan, ramah lingkungan, konversi tanah dan air, serta mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan agar produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak lingkungan. Kedua, NGO kesejahteraan petani. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak petani seperti akses terhadap modal, pupuk, pelatihan, perlindungan harga hasil panen, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga petani. NGO ini juga sering mendampingi petani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ketiga, NGO konsumen, yaitu organisasi yang memperjuangkan hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, sehat, berkualitas, dan memiliki informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Contohnya, ketika petani mengalami kerugian akibat harga gabah yang terlalu rendah, NGO dapat membantu mengumpulkan data, melakukan penelitian, mendampingi petani dalam audiensi dengan pemerintah, hingga menyebarkan informasi kepada masyarakat agar masalah tersebut mendapat perhatian. Jadi inti dari slide ini adalah bahwa NGO berperan sebagai pendamping dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kehadiran NGO membuat advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh data, pendampingan, dan jaringan yang luas. Perusahaan besar baik swasta maupun BUMN sebagai stakeholder dalam agribisnis, perusahaan merupakan pengaruh yang besar karena terlihat langsung dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pemasaran produk. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu dilibatkan dalam proses advokasi agar pembangunan agribisnis dapat berjalan dengan baik. Beberapa jenis perusahaan yang dijelaskan pada slide ini antara lain perusahaan penyedia sarana produksi pertanian seperti perusahaan pupuk, benih, dan pestisida. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas dan yang tersedia tepat waktu. Perusahaan pengolahan hasil pertanian yang membeli hasil panen petani untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Perusahaan ini membantu meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Perusahaan retail dan distribusi yang bertugas menyalurkan produk pertanian dari produsen hingga ke konsumen. Perusahaan ini
mempengaruhi kelancaran distribusi, ketersediaan barang di pasar, dan pembentukan harga. BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional serta membantu menstabilkan harga komoditas pertanian. Kehadiran BUMN sangat penting, terutama ketika harga hasil panen turun atau terjadi kelangkaan pangan. Sebagai contoh, ketika harga beras turun di tingkat petani, BUMN pangan dapat melakukan pembelian hasil panen sesuai dengan acuan sehingga petani tidak mengalami kerugian. Begitu juga perusahaan pengolahan dapat menjalin kontrak pembelian dengan kelompok tani sehingga petani memiliki kepastian pasar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tapi juga sebagai mitra strategis dalam advokasi agribisnis. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan agribisnis, petani, dan masyarakat akan menciptakan sistem agribisnis yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah atau NGO juga merupakan stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. NGO adalah organisasi yang bekerja secara independen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk petani, lingkungan, dan konsumen. Mereka tidak membuat kebijakan seperti pemerintah, tetapi berperan memberikan pendampingan, edukasi, penelitian, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dalam materi ini terdapat beberapa jenis NGO yang berperan dalam sektor agribisnis. Pertama, NGO lingkungan, yaitu organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Organisasi ini sering memberikan edukasi mengenai pertanian dalam lingkungan, ramah lingkungan, konversi tanah dan air, serta mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan agar produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak lingkungan. Kedua, NGO kesejahteraan petani. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak petani seperti akses terhadap modal, pupuk, pelatihan, perlindungan harga hasil panen, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga petani. NGO ini juga sering mendampingi petani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ketiga, NGO konsumen, yaitu organisasi yang memperjuangkan hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, sehat, berkualitas, dan memiliki informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Contohnya, ketika petani mengalami kerugian akibat harga gabah yang terlalu rendah, NGO dapat membantu mengumpulkan data, melakukan penelitian, mendampingi petani dalam audiensi dengan pemerintah, hingga menyebarkan informasi kepada masyarakat agar masalah tersebut mendapat perhatian. Jadi inti dari slide ini adalah bahwa NGO berperan sebagai pendamping dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kehadiran NGO membuat advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh data, pendampingan, dan jaringan yang luas. Perusahaan besar baik swasta maupun BUMN sebagai stakeholder dalam agribisnis, perusahaan merupakan pengaruh yang besar karena terlihat langsung dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pemasaran produk. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu dilibatkan dalam proses advokasi agar pembangunan agribisnis dapat berjalan dengan baik. Beberapa jenis perusahaan yang dijelaskan pada slide ini antara lain perusahaan penyedia sarana produksi pertanian seperti perusahaan pupuk, benih, dan pestisida. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas dan yang tersedia tepat waktu. Perusahaan pengolahan hasil pertanian yang membeli hasil panen petani untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Perusahaan ini membantu meningkatkan
permintaan terhadap hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Perusahaan retail dan distribusi yang bertugas menyalurkan produk pertanian dari produsen hingga ke konsumen. Perusahaan ini mempengaruhi kelancaran distribusi, ketersediaan barang di pasar, dan pembentukan harga. BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional serta membantu menstabilkan harga komoditas pertanian. Kehadiran BUMN sangat penting, terutama ketika harga hasil panen turun atau terjadi kelangkaan pangan. Sebagai contoh, ketika harga beras turun di tingkat petani, BUMN pangan dapat melakukan pembelian hasil panen sesuai dengan acuan sehingga petani tidak mengalami kerugian. Begitu juga perusahaan pengolahan dapat menjalin kontrak pembelian dengan kelompok tani sehingga petani memiliki kepastian pasar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tapi juga sebagai mitra strategis dalam advokasi agribisnis. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan agribisnis, petani, dan masyarakat akan menciptakan sistem agribisnis yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah atau NGO juga merupakan stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. NGO adalah organisasi yang bekerja secara independen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk petani, lingkungan, dan konsumen. Mereka tidak membuat kebijakan seperti pemerintah, tetapi berperan memberikan pendampingan, edukasi, penelitian, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dalam materi ini terdapat beberapa jenis NGO yang berperan dalam sektor agribisnis. Pertama, NGO lingkungan, yaitu organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Organisasi ini sering memberikan edukasi mengenai pertanian dalam lingkungan, ramah lingkungan, konversi tanah dan air, serta mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan agar produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak lingkungan. Kedua, NGO kesejahteraan petani. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak petani seperti akses terhadap modal, pupuk, pelatihan, perlindungan harga hasil panen, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga petani. NGO ini juga sering mendampingi petani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ketiga, NGO konsumen, yaitu organisasi yang memperjuangkan hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, sehat, berkualitas, dan memiliki informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Contohnya, ketika petani mengalami kerugian akibat harga gabah yang terlalu rendah, NGO dapat membantu mengumpulkan data, melakukan penelitian, mendampingi petani dalam audiensi dengan pemerintah, hingga menyebarkan informasi kepada masyarakat agar masalah tersebut mendapat perhatian. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa NGO berperan sebagai pendamping dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kehadiran NGO membuat advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh data, pendampingan, dan jaringan yang luas. Perusahaan besar baik swasta maupun BUMN sebagai stakeholder dalam agribisnis, perusahaan merupakan pengaruh yang besar karena terlihat langsung dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pemasaran produk. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu dilibatkan dalam proses advokasi agar pembangunan agribisnis dapat berjalan dengan baik. Beberapa jenis perusahaan yang dijelaskan pada slide ini antara lain perusahaan penyedia sarana produksi pertanian seperti perusahaan pupuk, benih, dan pestisida. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas dan
yang tersedia tepat waktu. Perusahaan pengolahan hasil pertanian yang membeli hasil panen petani untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Perusahaan ini membantu meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Perusahaan retail dan distribusi yang bertugas menyalurkan produk pertanian dari produsen hingga ke konsumen. Perusahaan ini mempengaruhi kelancaran distribusi, ketersediaan barang di pasar, dan pembentukan harga. BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional serta membantu menstabilkan harga komoditas pertanian. Kehadiran BUMN sangat penting, terutama ketika harga hasil panen turun atau terjadi kelangkaan pangan. Sebagai contoh, ketika harga beras turun di tingkat petani, BUMN pangan dapat melakukan pembelian hasil panen sesuai dengan acuan sehingga petani tidak mengalami kerugian. Begitu juga perusahaan pengolahan dapat menjalin kontrak pembelian dengan kelompok tani sehingga petani memiliki kepastian pasar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan bukan hanya sebagai pelaku bisnis tapi juga sebagai mitra strategis dalam advokasi agribisnis. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan agribisnis, petani, dan masyarakat akan menciptakan sistem agribisnis yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah atau NGO juga merupakan stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. NGO adalah organisasi yang bekerja secara independen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk petani, lingkungan, dan konsumen. Mereka tidak membuat kebijakan seperti pemerintah, tetapi berperan memberikan pendampingan, edukasi, penelitian, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. Dalam materi ini terdapat beberapa jenis NGO yang berperan dalam sektor agribisnis. Pertama, NGO lingkungan, yaitu organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Organisasi ini sering memberikan edukasi mengenai pertanian dalam lingkungan, ramah lingkungan, konversi tanah dan air, serta mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan agar produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak lingkungan. Kedua, NGO kesejahteraan petani. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak petani seperti akses terhadap modal, pupuk, pelatihan, perlindungan harga hasil panen, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga petani. NGO ini juga sering mendampingi petani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ketiga, NGO konsumen, yaitu organisasi yang memperjuangkan hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, sehat, berkualitas, dan memiliki informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Contohnya, ketika petani mengalami kerugian akibat harga gabah yang terlalu rendah, NGO dapat membantu mengumpulkan data, melakukan penelitian, mendampingi petani dalam audiensi dengan pemerintah, hingga menyebarkan informasi kepada masyarakat agar masalah tersebut mendapat perhatian. Jadi inti dari slide ini adalah bahwa NGO berperan sebagai pendamping dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kehadiran NGO membuat advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh data, pendampingan, dan jaringan yang luas. Perusahaan besar baik swasta maupun BUMN sebagai stakeholder dalam agribisnis, perusahaan merupakan pengaruh yang besar karena terlihat langsung dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pemasaran produk. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu dilibatkan dalam proses advokasi agar pembangunan agribisnis dapat berjalan dengan baik. Beberapa jenis perusahaan yang dijelaskan pada slide ini antara lain
perusahaan penyedia sarana produksi pertanian seperti perusahaan pupuk, benih, dan pestisida. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas dan yang tersedia tepat waktu. Perusahaan pengolahan hasil pertanian yang membeli hasil panen petani untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Perusahaan ini membantu meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Perusahaan retail dan distribusi yang bertugas menyalurkan produk pertanian dari produsen hingga ke konsumen. Perusahaan ini mempengaruhi kelancaran distribusi, ketersediaan barang di pasar, dan pembentukan harga. BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional serta membantu menstabilkan harga komoditas pertanian. Kehadiran BUMN sangat penting, terutama ketika harga hasil panen turun atau terjadi kelangkaan pangan. Sebagai contoh, ketika harga beras turun di tingkat petani, BUMN pangan dapat melakukan pembelian hasil panen sesuai dengan acuan sehingga petani tidak mengalami kerugian. Begitu juga perusahaan pengolahan dapat menjalin kontrak pembelian dengan kelompok tani sehingga petani memiliki kepastian pasar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan bukan hanya sebagai pelaku bisnis tapi juga sebagai mitra strategis dalam advokasi agribisnis. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan agribisnis, petani, dan masyarakat akan menciptakan sistem agribisnis yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah atau NGO juga merupakan stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. NGO adalah organisasi yang bekerja secara independen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk petani, lingkungan, dan konsumen. Mereka tidak membuat kebijakan seperti pemerintah, tetapi berperan memberikan pendampingan, edukasi, penelitian, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dalam materi ini terdapat beberapa jenis NGO yang berperan dalam sektor agribisnis. Pertama, NGO lingkungan, yaitu organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Organisasi ini sering memberikan edukasi mengenai pertanian dalam lingkungan, ramah lingkungan, konversi tanah dan air, serta mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan agar produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak lingkungan. Kedua, NGO kesejahteraan petani. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak petani seperti akses terhadap modal pupuk, pelatihan, perlindungan harga hasil panen, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga petani. NGO ini juga sering mendampingi petani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ketiga, NGO konsumen, yaitu organisasi yang memperjuangkan hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, sehat, berkualitas, dan memiliki informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Contohnya, ketika petani mengalami kerugian akibat harga gabah yang terlalu rendah, NGO dapat membantu mengumpulkan data, melakukan penelitian, mendampingi petani dalam audiensi dengan pemerintah, hingga menyebarkan informasi kepada masyarakat agar masalah tersebut mendapat perhatian. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa NGO berperan sebagai pendamping dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kehadiran NGO membuat advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh data, pendampingan, dan jaringan yang luas. Perusahaan besar baik swasta maupun BUMN sebagai stakeholder dalam agribisnis, perusahaan merupakan pengaruh yang besar karena terlihat langsung dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, distribusi, hingga pemasaran produk.
Oleh karena itu, perusahaan juga perlu dilibatkan dalam proses advokasi agar pembangunan agribisnis dapat berjalan dengan baik. Beberapa jenis perusahaan yang dijelaskan pada slide ini antara lain perusahaan penyedia sarana produksi pertanian seperti perusahaan pupuk benih dan pestisida. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas dan yang tersedia tepat waktu. Perusahaan pengolahan hasil pertanian yang membeli hasil panen petani untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Perusahaan ini membantu meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Perusahaan retail dan distribusi yang bertugas menyalurkan produk pertanian dari produsen hingga ke konsumen. Perusahaan ini mempengaruhi kelancaran distribusi, ketersediaan barang di pasar, dan pembentukan harga. BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional serta membantu menstabilkan harga komoditas pertanian. Kehadiran BUMN sangat penting, terutama ketika harga hasil panen turun atau terjadi kelangkaan pangan. Sebagai contoh, ketika harga beras turun di tingkat petani, BUMN pangan dapat melakukan pembelian hasil panen sesuai dengan acuan sehingga petani tidak mengalami kerugian. Begitu juga perusahaan pengolahan dapat menjalin kontrak pembelian dengan kelompok tani sehingga petani memiliki kepastian pasar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tapi juga sebagai mitra strategis dalam advokasi agribisnis. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan agribisnis, petani, dan masyarakat akan menciptakan sistem agribisnis yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Organisasi non-pemerintah atau NGO juga merupakan stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis. NGO adalah organisasi yang bekerja secara independen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk petani, lingkungan, dan konsumen. Mereka tidak membuat kebijakan seperti pemerintah, tetapi berperan memberikan pendampingan, edukasi, penelitian, serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dalam materi ini terdapat beberapa jenis NGO yang berperan dalam sektor agribisnis. Pertama, NGO lingkungan, yaitu organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Organisasi ini sering memberikan edukasi mengenai pertanian dalam lingkungan, ramah lingkungan, konversi tanah dan air, serta mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan agar produksi pertanian tetap tinggi tanpa merusak lingkungan. Kedua, NGO kesejahteraan petani. Organisasi ini memperjuangkan hak-hak petani seperti akses terhadap modal pupuk, pelatihan, perlindungan harga hasil panen, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga petani. NGO ini juga sering mendampingi petani dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ketiga, NGO konsumen, yaitu organisasi yang memperjuangkan hak konsumen agar memperoleh produk pertanian yang aman, sehat, berkualitas, dan memiliki informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsi. Contohnya, ketika petani mengalami kerugian akibat harga gabah yang terlalu rendah, NGO dapat membantu mengumpulkan data, melakukan penelitian, mendampingi petani dalam audiensi dengan pemerintah, hingga menyebarkan informasi kepada masyarakat agar masalah tersebut mendapat perhatian. Jadi, inti dari slide ini adalah bahwa NGO berperan sebagai pendamping dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kehadiran NGO membuat advokasi menjadi lebih kuat karena didukung oleh data, pendampingan, dan jaringan yang luas.
Perusahaan besar baik swasta maupun BUMN sebagai stakeholder dalam agribisnis, perusahaan merupakan pengaruh yang besar karena terlihat langsung dalam penyediaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, distribusi hingga pemasaran produk. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu dilibatkan dalam proses advokasi agar pembangunan agribisnis dapat berjalan dengan baik. Beberapa jenis perusahaan yang dijelaskan pada slide ini antara lain perusahaan penyedia sarana produksi pertanian seperti perusahaan pupuk, benih, dan pestisida. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam memastikan petani memperoleh sarana produksi yang berkualitas dan yang tersedia tepat waktu. Perusahaan pengolahan hasil pertanian yang membeli hasil panen petani untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Perusahaan ini membantu meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Perusahaan retail dan distribusi yang bertugas menyalurkan produk pertanian dari produsen hingga ke konsumen. Perusahaan ini mempengaruhi kelancaran distribusi, ketersediaan barang di pasar, dan pembentukan harga. BUMN pangan yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan stok pangan nasional serta membantu menstabilkan harga komoditas pertanian. Kehadiran BUMN sangat penting, terutama ketika harga hasil panen turun atau terjadi kelangkaan pangan. Sebagai contoh, ketika harga beras turun di tingkat petani, BUMN pangan dapat melakukan pembelian hasil panen sesuai dengan acuan sehingga petani tidak mengalami kerugian. Begitu juga perusahaan pengolahan dapat menjalin kontrak pembelian dengan kelompok tani sehingga petani memiliki kepastian pasar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan bukan hanya sebagai pelaku bisnis tapi juga sebagai mitra strategis dalam advokasi agribisnis. Kerjasama antara pemerintah, perusahaan agribisnis, petani, dan masyarakat akan menciptakan sistem agribisnis yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Studi kasus, identifikasi stakeholder strategis, dan membangun koalisi dalam advokasi agribisnis. Judul kasus: membangun koalisi untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara. Latar belakang yaitu Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Pada musim tanam tahun 2026, para petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Persediaan pupuk di kios resmi sangat terbatas, sementara harga pupuk non-subsidi jauh lebih mahal, sehingga banyak petani tidak mampu membelinya. Akibat kelangkaan pupuk, sebagian petani mengurangi dosis penggunaan sehingga pertumbuhan tanaman jadi tidak optimal. Beberapa petani bahkan menunda masa tanam karena belum mendapatkan pupuk. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan hasil panen dan berdampak pada pendapatan petani. Melihat kondisi tersebut, kelompok tani maju bersama berinisiatif melakukan advokasi karena tidak bergerak sendiri, tapi membangun koalisi dengan Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, koperasi, perguruan tinggi, media lokal, dan LSM pertanian, sehingga mengumpulkan data mengenai jumlah petani yang terdampak, kebutuhan pupuk, dan potensi kerugian jika masalah tidak segera diselesaikan. Hasil pendapatan kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah melalui audiensi. Media lokal juga memberitakan kondisi tersebut sehingga mendapat perhatian masyarakat. Setelah dilakukan koordinasi, pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi dan memperbaiki sistem distribusi agar pupuk dapat diterima petani dengan tepat waktu. Stakeholder yang terlibat yaitu pertama ada petani dan kelompok tani, itu menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada Dinas Pertanian
untuk menindaklanjuti aspirasi petani dan mengusulkan penambahan kuota pupuk. Yang ketiga ada penyuluh pertanian, itu untuk mendata kebutuhan pupuk dan memberikan pendampingan kepada petani. Yang keempat ada koperasi pertanian, itu membantu itu untuk membantu penyaluran pupuk kepada anggota. Yang kelima ada perguruan tinggi, itu melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan data. Yang keenam ada media massa, memberitakan permasalahan sehingga mendapatkan perhatian masyarakat. Yang ketujuh ada LSM pertanian, yaitu mendampingi proses advokasi dan membantu komunikasi dengan pemerintah. Permasalahannya yaitu ada yang pertama ada mengapa petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Yang kedua ada siapa saja stakeholder yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga ada mengapa petani perlu membangun koalisi dengan berbagai pihak. Yang keempat ada bagaimana media dapat membantu keberhasilan advokasi. Yang kelima ada apa dampaknya jika kelangkaan pupuk tidak segera diatasi. Analisis kasusnya itu ada permasalahan utama dalam kasus ini adalah terbatasnya distribusi pupuk bersubsidi yang menyebabkan petani tidak memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Jika petani bergerak sendiri, kemungkinan aspirasi mereka sulit didengar. Oleh karena itu, dibutuhkan koalisi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, media, koperasi, dan LSM. Koalisi ini membuat advokasi menjadi lebih kuat karena setiap pihak memiliki peran masing-masing. Petani menyediakan informasi mengenai kondisi di lapangan, perguruan tinggi menyajikan data ilmiah, media menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Solusi yang pertama itu ada jangka pendek, yaitu untuk menambah distribusi pupuk bersubsidi ke daerah yang mengalami kekurangan. Yang kedua ada melanjutkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk agar tepat sasaran. Ketiga ada mengadakan pertemuan antar petani dan pemerintah untuk membahas solusi. Berikutnya ada jangka panjang, yaitu membangun sistem distribusi pupuk yang lebih transparan dan berbasis data. Berikutnya ada memperkuat koperasi sebagai penyalur pupuk, meningkatkan koordinasi antara pemerintah, kelompok tani, dan penyuluh pertanian. Yang keempat ada memberikan edukasi kepada petani mengenai penggunaan pupuk yang efisien. Kesimpulannya ada kasus ini menunjukkan bahwa identifikasi stakeholder dan pembentukan koalisi merupakan kunci keberhasilan advokasi agribisnis dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kewenangan. Permasalahan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif. Koalisi juga memperkuat posisi tawar petani sehingga aspirasi mereka lebih mudah diterima oleh pemerintah. Selain itu, kerjasama antara petani, pemerintah, media, perguruan tinggi, koperasi, dan LSM dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan petani. Yang keempat ada koperasi pertanian, itu untuk membantu penyaluran pupuk kepada anggota. Yang kelima ada perguruan tinggi, itu melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan data. Yang keenam ada media massa, memberitakan permasalahan sehingga mendapatkan perhatian masyarakat. Yang ketujuh ada LSM pertanian, yaitu mendampingi proses advokasi dan membantu komunikasi dengan pemerintah. Permasalahannya yaitu ada yang pertama ada mengapa petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Yang kedua ada siapa saja stakeholder yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga ada mengapa petani perlu membangun koalisi dengan berbagai pihak. Yang keempat ada bagaimana media dapat membantu
keberhasilan advokasi. Yang kelima, apa dampaknya jika kelangkaan pupuk tidak segera diatasi. Analisis kasusnya itu ada permasalahan utama dalam kasus ini adalah terbatasnya distribusi pupuk bersubsidi yang menyebabkan petani tidak memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Jika petani bergerak sendiri, kemungkinan aspirasi mereka sulit didengar. Oleh karena itu, dibutuhkan koalisi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, media, koperasi, dan LSM. Koalisi ini membuat advokasi menjadi lebih kuat karena setiap pihak memiliki peran masing-masing. Petani menyediakan informasi mengenai kondisi di lapangan, perguruan tinggi menyajikan data ilmiah, media menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Solusi yang pertama itu ada jangka pendek, yaitu untuk menambah distribusi pupuk bersubsidi ke daerah yang mengalami kekurangan. Yang kedua, ada melanjutkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk agar tepat sasaran. Ketiga, ada mengadakan pertemuan antar petani dan pemerintah untuk membahas solusi. Berikutnya ada jangka panjang, yaitu membangun sistem distribusi pupuk yang lebih transparan dan berbasis data. Berikutnya ada memperkuat koperasi sebagai penyalur pupuk, meningkatkan koordinasi antara pemerintah, kelompok tani, dan penyuluh pertanian. Yang keempat ada memberikan edukasi kepada petani mengenai penggunaan pupuk yang efisien. Kesimpulannya ada kasus ini menunjukkan bahwa identifikasi stakeholder dan pembentukan koalisi merupakan kunci keberhasilan advokasi agribisnis dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kewenangan. Permasalahan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif. Koalisi juga memperkuat posisi tawar petani sehingga aspirasi mereka lebih mudah diterima oleh pemerintah. Selain itu, kerjasama antara petani, pemerintah, media, perguruan tinggi, koperasi, dan LSM dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan petani. Studi kasus, identifikasi stakeholder strategis, dan membangun koalisi dalam advokasi agribisnis. Judul kasus: membangun koalisi untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara. Latar belakang, yaitu Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani padi. Pada musim tanam tahun 2026, para petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Persubsidian pupuk di kios resmi sangat terbatas, sementara harga pupuk non-subsidi jauh lebih mahal, sehingga banyak petani tidak mampu membelinya. Akibat kelangkaan pupuk, sebagian petani mengurangi dosis penggunaan sehingga pertumbuhan tanaman jadi tidak optimal. Beberapa petani bahkan menunda masa tanam karena belum mendapatkan pupuk. Kondisi ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan hasil panen dan berdampak pada pendapatan petani. Melihat kondisi tersebut, kelompok tani maju bersama berinisiatif melakukan advokasi karena tidak bergerak sendiri, tapi membangun koalisi dengan Dinas Pertanian, penyuluh pertanian, koperasi, perguruan tinggi, media lokal, dan LSM pertanian, sehingga mengumpulkan data mengenai jumlah petani yang terdampak, kebutuhan pupuk, dan potensi kerugian jika masalah tidak segera diselesaikan. Hasil pendapatan kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah melalui audiensi. Media lokal juga memberitakan kondisi tersebut sehingga mendapat perhatian masyarakat. Setelah dilakukan koordinasi, pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi dan memperbaiki sistem distribusi agar pupuk dapat diterima petani dengan tepat waktu. Stakeholder yang terlibat yaitu pertama ada petani dan kelompok tani,
itu menyampaikan permasalahan pupuk dan potensi kerugian jika masalah tidak segera diselesaikan. Hasil pendapatan kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah melalui audiensi. Media lokal juga memberitakan kondisi tersebut sehingga mendapat perhatian masyarakat. Setelah dilakukan koordinasi, pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi dan memperbaiki sistem distribusi agar pupuk dapat diterima petani dengan tepat waktu. Stakeholder yang terlibat yaitu pertama ada petani dan kelompok tani, itu menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada dinas pertanian untuk menindaklanjuti aspirasi petani dan mengusulkan penambahan kuota pupuk. Yang ketiga ada penyuluh pertanian, itu untuk mendata kebutuhan pupuk dan memberikan pendampingan kepada petani. Yang keempat ada koperasi pertanian, yaitu membantu media lokal juga memberitakan kondisi tersebut sehingga mendapat perhatian masyarakat. Setelah dilakukan koordinasi, pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi dan memperbaiki sistem distribusi agar pupuk dapat diterima petani dengan tepat waktu. Stakeholder yang terlibat yaitu pertama ada petani dan kelompok tani, itu menyampaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada dinas pertanian untuk menindaklanjuti aspirasi petani dan mengusulkan penambahan kuota pupuk. Yang ketiga ada penyuluh pertanian, itu untuk mendata kebutuhan pupuk dan memberikan pendampingan kepada petani. Yang keempat ada koperasi pertanian, yaitu membantu Yang keempat ada koperasi pertanian, itu untuk membantu penyaluran pupuk kepada anggota. Yang kelima ada perguruan tinggi, itu melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan data. Yang keenam ada media massa, memberitakan permasalahan sehingga mendapatkan perhatian masyarakat. Yang ketujuh ada LSM pertanian, yaitu mendampingi proses advokasi dan membantu komunikasi dengan pemerintah. Permasalahannya yaitu ada yang pertama ada mengapa petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Yang kedua ada siapa saja stakeholder yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga ada mengapa petani perlu membangun koalisi dengan berbagai pihak. Yang keempat ada bagaimana media dapat membantu keberhasilan advokasi. Yang kelima ada apa dampaknya jika kelangkaan pupuk tidak segera diatasi. Analisis kasusnya itu ada permasalahan utama dalam kasus ini adalah terbatasnya distribusi pupuk bersubsidi yang menyebabkan petani tidak memperoleh pupuk sesuai kebutuhan. Jika petani bergerak sendiri, kemungkinan aspirasi mereka sulit didengar. Oleh karena itu, dibutuhkan koalisi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, media, koperasi, dan LSM. Koalisi ini membuat advokasi menjadi lebih kuat karena setiap pihak memiliki peran masing-masing. Petani menyediakan informasi mengenai kondisi di lapangan, perguruan tinggi menyajikan data ilmiah, media menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan. Solusi yang pertama itu ada jangka pendek, yaitu untuk menambah distribusi pupuk bersubsidi ke daerah yang mengalami kekurangan. Yang kedua ada melanjutkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk agar tepat sasaran. Ketiga ada mengadakan pertemuan antar petani dan pemerintah untuk membahas solusi. Berikutnya ada jangka panjang, yaitu membangun sistem distribusi pupuk yang lebih transparan dan berbasis data. Berikutnya ada memperkuat koperasi sebagai penyalur pupuk, meningkatkan koordinasi antara pemerintah, kelompok tani, dan penyuluh pertanian. Yang keempat ada memberikan edukasi kepada petani mengenai penggunaan pupuk yang efisien. Kesimpulannya ada kasus ini menunjukkan bahwa identifikasi stakeholder dan pembentukan koalisi
merupakan kunci keberhasilan advokasi agribisnis dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kewenangan. Permasalahan dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif. Koalisi juga memperkuat posisi tawar petani sehingga aspirasi mereka lebih mudah diterima oleh pemerintah. Selain itu, kerjasama antara petani, pemerintah, media, perguruan tinggi, koperasi, dan LSM dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.